Jadi Bang Ari, kepikiran nggak buat partai politik atau masuk partai politik ya? Masuk partai politik. Kalau gue yang ngajakin nggak mau? Mau. Mau? Mau. Kenapa tuh? Kenapa? Ini Ya, menarik nih. kalau cocok kenapa enggak? Karena bagi gua milih partai itu kayak milih pasangan ya. Oh. Lu berpikir lu cocok sama orang yang lu pilih ini, dan dia pun memberi kesempatan untuk memberikan hidupnya buat lu, untuk menjalani hidupnya buat lu, waktunya buat lu, dan lu berkomitmen untuk membesarkan satu sama lain, ya. Ya, untuk mencapai cita-cita lu, kalau lu kelahi nggak harus lu tinggalin kan. Kalau ada yang beda kan lu nggak harus saling benci. Tapi disinilah problemnya, lu bisa belajar untuk hidup nggak sendiri gitu. Karena hidup sendiri itu susah. Lu kalau berpolitik nggak masuk parpol tuh ya gimana ya? Susah juga. Akhirnya lu kayaknya berjuang sendiri gitu. Apa iya perjuangan dan cita-cita yang besar yang lu punya bisa lu capai dengan sendirian gitu. Nah, partai itu ya membuat kalau lu udah nggak ada, cita-cita lu masih bisa lu capai. Orang lain yang capai, lu siapkan generasi selanjutnya gitu. Jadi buat gua berpartai itu sebuah hal yang penting ya, yang perlu untuk membangun demokrasi kalau lu memang mau jadi seorang pejabat publik gitu. Karena legitimasi tertingginya kan di kehendak rakyat. Jadi menurut lo kalau untuk jadi pejabat publik mau nggak mau berpartai. Berpartai. Tapi untuk membawa perubahan apakah kita harus berpartai atau enggak? Pastinya kalau lu berbicara perubahan atau keberlanjutan, ini dalam konteks apa dulu nih gitu. Iya, misalnya kita merasa Indonesia sekarang ini harus berubah gitu. Kita bisa yakin Indonesia bisa jadi lebih baik. Entah aspek demokrasinya, ekonominya, sosialnya, atau apapun lah. Pemerintahnya dan lain sebagainya, kita pengen ada yang berubah di sini. Iya, menurut metode bisa nggak metode itu kita gunakan di luar kepartaian ini tadi? Gua mau pakai analogi yang sederhana aja. Lu kalau mau bikin rumah, bangun rumah, lu bisa sendirian nggak? Mampu nggak lu sendirian? Lu tahu kan ini pekerjaan besar, ya? Lu mampu nggak? Mungkin mampu, tapi yang kalau bersepuluh mungkin jadinya 2 bulan, kalau sendirian. Iya, makanya berpartai itu kan berbaris. Berpartai itu membangun organisasi, membangun kebersamaan, menyamakan visinya. Lu kalau nggak sama, lu yakinkan lagi orangnya. Lu membangun orang lain. Nggak hanya membangun diri lu sendiri gitu. Makanya gue dari sekian banyak orang mengata-ngatai Mas Anies Baswedan gitu misalnya. Untuk soal gue cuma mengkritik Mas Anies yang paling sering itu soal berpartai. Karena Mas Anies jadinya berjuang sendirian. Karena dia tidak berpartai. Tidak berpartai. Jadi menurut lu masalah terbesar Mas Anies itu karena dia tidak berpartai. Kan dia bisa maju jalur independen misalnya. Atau dia mungkin tidak percaya dengan sistem partai, kan sah-sah aja kan? Iya, sah-sah aja. Itu pilihan beliau gitu ya. Itu hak asasi beliau. Tapi semakin banyak orang yang kompeten seperti Mas Anies, yang punya pikiran seperti Mas Anies, ya itu juga akan menyegarkan bagi partai politik kita. Dan membuat partai-partai politik yang dipilih oleh Mas Anies misalnya, itu akan semakin konsisten dan semakin kuat juga energinya untuk mencapai cita-citanya. Kan kita tahu Mas Anies orang hebat. Gua secara personal mengenal Mas Anies dan secara personal juga udah mengagumi Mas Anies dari zaman gua mahasiswa dulu. Tahun 2009, lu ingat kan? Mas Anies jadi moderator debat Pilpres. Oh, ini orang intelek banget, pinter banget. Coba kalau partai politik, masuknya Mas Anies ke partai politik, Mas Anies membangun kepemimpinan di situ, menciptakan orang-orang seperti Mas Anies di masa depan. Mungkin Mas Aniesnya nanti udah nggak ada, tapi nilai-nilai, energi, pikirannya Mas Anies bisa melembaga dan bisa menjadi abadi dan bisa menjadi lebih berkembang. Tapi kan di konvensi Demokrat dia udah coba dan kalah gitu lah. Jadi konvensi Demokrat dia kalah, waktu itu yang menang kalau nggak salah Dahlan Iskan ya. Iya. Nah berarti kan sebenarnya dari awal dia ada upaya nih. Iya, ikut konvensi kan, bukan menjadi kader partai kan. Gue nggak tahu waktu itu Mas Anies belum, nggak jadi. Tapi dia Demokrat atau enggak. Tapi dia ikut konvensi itu. Berarti kan dia ikut nih jalur kepartaian. Kalau misalnya dia kecewa kan bukan salah dia berarti. Iya, makanya ya ikut jalur kepartaian kan itu
ya makanya itu yang hal yang gua merasa berpartai itu nggak kayak naik angkot gitu. Kalau lu mau mencapai tujuan lu, habis itu lu turun, lu bayar supirnya, habis itu lu bisa tinggal. Enggak. Oh, beda sama Bang Panji berarti ya. Ini Bang Panji mau ngomong apa? agak deh. Bang Panji ngomong apa? Enggak, ini kalau naik angkot tuh kan Oh, kalau itu berpartai. transaksional gitu. Kalau kata Bang Panji itu perubahan itu kayak naik angkot. Kalau emang kita udah nggak sejalan ya kita tinggal pindah lagi angkot yang lain. Perubahan konteksnya. Enggak. Tapi kalau berarti partai enggak? Dalam artian berpartai kan juga mencapai cita-cita kan. Cita-cita partai bisa berubah, bisa melanjutkan, bisa menambah, bisa mempercepat gitu, banyak cita-citanya partai gitu ya. Ya kan? Tapi memang pada prinsipnya menurut gua ya, lu kalau mau masuk ke politik, jalur elektoral, lu bangun partai politik, lu jadikan itu sebagai alat perjuangan lu gitu ya. Dan lu bekerja nggak sendirian, lu jelas orang-orang yang bersama lu itu ada KTA-nya, mereka bertarung di elektoral juga bersama lu, gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya usia politik dan gagasan lu jadi lebih panjang karena lembaga gitu, karena ada institusinya gitu. Dan itu alasan lu pengen nempuh jalur berpartai ketika masuk ke Ya kalau politik. gua mau masuk politik ya dan gua ingin mengambil jabatan publik tertentu Iya. gitu ya, gua akan masuk partai politik karena disitulah ini sebuah lembaga yang apa ya Fer ya? Mungkin kitanya udah nggak ada, tapi cita-cita perjuangan kita bisa dilanjutin orang kan? Berarti menurut Bang Ari sekarang apa yang terjadi ketidakpastian yang dihadapi Mas Anies ini karena dia tidak berpartai? Tidak berpartai. Kalau dia harus berpartai, Abang bakal rekomendasiin partai apa? Dengan situasi sekarang. Iya, kalau Karena Abang kan bergaul sama politikus nih. Iya. Abang punya media politik. Ayo Abang mendengar dalam dan luar gitu. Menurut Bang Ari, kalau Bang Ari jadi konsultan politik Mas Anies, partai apa yang harus diambil? ya Mas Anies ya seorang intelektual menurut gua ya, Iya. dan punya pemikiran gitu ya. Ini ya pilihannya bisa banyak. Itu Mas Anies sudah, gua yakin Mas Anies sudah tahu banget. Tergantung Mas Anies mau apa. Kalau ingin dekat dengan pemilihnya yang dulu, dia masuk PKS harusnya. Tapi kan PKS-nya udah cabut kan? Iya, kalau dia masuk PKS mungkin akan ada negosiasi lain uang kader. Emang dia nggak mau? Kan udah dijawab sama Ketua DPD PKS Jakarta, Mas Anies mau netral katanya. Oke. Iya kan? Berarti Mas Aniesnya yang nggak memilih PKS. Iya, menurut Ketua DPD PKS Ya. gitu. Jadi Mas Anies sosok yang secara elektoral sangat dicintai oleh konstituen PKS. Oke. Ya, artinya apa? Artinya Mas Anies sudah punya modal yang besar untuk menjadi ikon, menjadi inspirasi di PKS. Jadi menurut gua kalau ditanya soal konstituensi yang paling cocok hari ini ya PKS sebenarnya. Kalau konstituensi gitu. Tapi kalau opportunity lah. Opportunity PDI Perjuangan hari ini. Bukan pilihan yang salah. Maksud gua ketika ada opportunity lu bergabung ke partai gitu ya. Di situ ada trajektori politik lu ke depannya. Dan lu membangun trajektori politik lu bersama-sama, membesarkan orang, menyiapkan orang yang seperti lu juga nggak salah. Momentumnya apa? Pilkada misalnya. No problem juga. Nggak ada masalah. Tapi memang ketika mau memperbaiki demokrasi, ya, gue yakin 50% masalah itu ya, ini bukan hitungan yang eksakt, Konkret, ya. tapi ini hitungan yang basisnya feeling lah. 50% masalah, mungkin lebih 50% masalah demokrasi kita bisa benar ketika partai politiknya makin baik. Nah, gimana tuh caranya bikin portofolio? Orang kayak Mas Anies masuk partai dulu. Jadi partai yang tadinya kepercayaannya rendah, kalau orang kayak Mas Anies punya kredibilitas dan punya kemampuan public speaking yang meyakinkan, ngomong yang meyakinkan masuk ke partai politik, gue yakin kepercayaan orang kepada partai politik juga akan semakin naik. Dan di situ partai bisa lebih banyak berbenah gitu. Tapi masalahnya kalau masalahnya cuma itu, kenapa partai itu nggak ngelakuin dari dulu, Bang? Untuk cari orang-orang. Kan yang hebat bukan Mas Anies doang. Iya, gue setuju. Iya. Nah, karena gini Fer, orang kayak Ferry, konten kreator hebat gitu ya, itu masuk ke partai kan ragu karena ketidakpastiannya tinggi. Enggak sih, karena nggak ditawarin aja. Banyak yang nawarin, gue juga dengar Ferry tawarin macam-macam. Tapi ketidakpastiannya tinggi karena apa? Sistem kompetisinya nggak fair. Kenapa sistem kompetisinya nggak fair? Partai politik kita itu nggak dibikin sehat. Kenapa nggak dibikin sehat?
partai politik kita disuruh jadi maling atau jadi pengemis. Karena apa? Dia harus jadi maling atau jadi pengemis karena duitnya nggak ada. Bayangkan PDI Perjuangan pemenang pemilu 2019-2024 setahun cuma dapat duit 27 miliar. Oh mas. Itu dana banpol, coba lihat dari negara. Sementara dana saksi itu bisa 800 miliar dana saksi doang. Berarti cuma dana banpol dapat 27 miliar dari negara. Dari negara. Gapnya kejauhan. Berarti kan masalahnya di sistemnya dong. Iya, di sistem demokrasi itu. kita kemahalan berarti kan. Di sistem demokrasi mahal tuh menurut gue sih relatif ya. Ada orang anggapnya ya 20 miliar tuh nggak mahal, ada orang Indonesia. Tapi ada juga orang Indonesia yang seumur hidupnya nggak pernah lihat 100 juta juga ada. Iya, Iya kan? Partai kita kan bolehnya dapat sumbangan. Iya kan? Nah, sementara ya kebutuhan politiknya tinggi. Dia harus mengkader pemimpin masa depan. Dia harus mempersiapkan legislasi yang baik. Dia harus menyiapkan pemimpin-pemimpin daerah. Tanggung jawab kita kasih partai semua. Sementara energi yang mereka miliki nggak cukup. Ini soal eksistensi gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bertarung ugal-ugalan. Kalau nggak punya kekuasaan, mereka nggak bisa dapat uang. Kalau nggak bisa dapat uang, partainya mati. Itulah kenapa. Jabatannya hilang. Itu gitu. kenapa koalisi itu sangat-sangat bongkar pasang. Sangat bongkar pasang. Karena nggak ada yang bisa bertahan jadi oposisi. Nggak akan bisa bertahan jadi oposisi. Berarti sistemnya emang harus dibenerin dong. Sistemnya memang harus dibenerin. Kalau 1% APBN bagi rata aja nih, PDI itu bisa dapat sekitar 4 triliun setahun. Gagah dia. Kadernya bisa dia calonin. Apalagi putusan MK yang baru, threshold pilkada diturunin. Dia bisa nyalonin calonnya sendiri. Ya, dia punya anggaran sendiri. Akhirnya apa ketergantungannya terhadap orang-orang yang nggak kelihatan yang bisa mengatur partai politik ini? Yang disebut oligarki. Disebut oligarki. Cukup, Invisible, termasuk dinasti politik. Oke. Itu bisa menurun. Kalau sistem ini benar. Sistemnya benar karena berkompetisinya benar. Gue mengatakan bahwa demokrasi kita demokrasi tanpa kompetisi. Oke. Dari dulu gue mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin Indonesia yang sangat bisa dibilang sangat berhasil gitu ya untuk membangun hal-hal yang terlihat, infrastruktur Terlihat. yang optikal. Tapi hal-hal yang nggak terlihat itu banyak yang miss. Itu gue kritik kayak gitu dari dulu konsisten. Salah satunya sistem kompetisi yang fair. Nah sekarang goals lu ketika lu masuk ke politik dan berpartai, gue nggak mau tahu partai apa yang nanti dipilih. Apa yang akan Bang Ari lakukan gitu? Iya, pertama fair. Yang paling penting adalah gimana caranya undang-undang partai politik itu direvisi. Gimana caranya partai politik dapat energi yang lebih. 1% APBN lah. Nggak usah gede-gede, nggak usah 1,5% aja dulu deh. Ya gue kira bukan itu sih Bang, maksudnya gue berbeda pandangan ya ketika partai politik harus dikasih persentase dari APBN, janganlah. Atau kasih fleksibilitas. Kan kalau kata partai politik nggak boleh berbisnis atau berniaga gitu. Funding-funding lain kan bisa dilakukan. Kalau 1% dari APBN nanti nggak ada yang jamin loh mereka bakal bagus gitu. Iya. Tapi dalam situasi yang sekarang juga udah pasti nggak bagus kan? Iya, tapi itu kayak ini penyakitnya apa belum tahu obatnya apa gitu. Enggak, menurut gue ini apa ya? Gue setuju. Maksud lu, poin lu tadi sangat ini ya. Mereka berbisnis kan? Mereka berbisnis, legal bisnis ya. Ini kayak Amerika. Ini. Iya, Ya, maksudnya lu mau nyari funding apa selama itu akuntabel ya it's okay. Iya, itu gaya Amerika. Itu opsi yang bagus juga untuk dibicarakan. Jadi mau perspektifnya yang mana? Kalau gua, fair, yang lu bilang tadi, gua juga setuju. Gua juga oke, nggak ada problem. Apa namanya? Yang penting esensinya sama. Membangun kemandiriannya untuk membuat dia transaksinya itu di atas meja dan terlihat, bisa dikontrol, bisa di audit gitu. Nah, tapi ini yang terjadi di Amerika gitu. Pack di Amerika itu akhirnya punya kuasa yang lebih terhadap partai. Karena dia jadi donatur dan orang-orang yang
memberikan bisnis yang berhubungan bisnis dengan partai politik gitu. Ya kayak baju naskar lah ya. Mereka kan kita nggak tahu, nggak pernah tahu donaturnya siapa atau apa. Itu jadi problem tuh. Iya. Nah kalau kenapa gua bilang 1% atau setengah pakai persen APBN, biar hutangnya kepada negara. Kalau mereka ngerasa berutang, kalau enggak. Ya itu kalau bilang kayak begitu ya semuanya juga begitu. Ya makanya kan kita. Ya tapi paling enggak udah pasti nggak berutang ke orang yang nggak terlihat. Kan negara. Nggak ke oligarki. Iya, bukan ke oligarki. Nah kalau ternyata 1% diambil oligarki tetap mereka jalanin nggak ada alat kontrol ya susah juga. Iya kan, makanya kontrolnya yang dibangun dong. Iya. Gitu. Jadi sistemnya yang dibangun, kontrolnya, auditnya gimana. Nih misalnya sekarang udah dananya nggak cukup, auditnya rumit, partai takut mengeluarkannya, takut auditnya nggak bagus gitu. Jadi mekanisme kontrolnya yang diciptain, jadi karena iklim kompetisinya jadi lebih sehat. Gitu. Karena kalau gini, ketika partai politik menerima APBN ya, ada alokasi persenan khusus untuk dari APBN ke partai politik, maka partai itu menurut ketentuan undang-undang kita, apalagi nomor 1 tahun 2004, 17 2003, maka dia wajib untuk diaudit BPKP gitu. BPK wajib masuk, karena itu APBN. APBN, betul. Nah, partai politik siap atau enggak? Sekarang bisa kita jamin nggak BPK bekerja dengan baik nggak ketika urusan kayak gini? Itu kan berarti kompleks sekali itu. Kompleks. Tapi itu kan mekanisme kontrol yang harus dibangun kan. Karena itu yang kurang kan. Iya. Di Indonesia itu yang kurang. Mekanisme kontrol itu yang kurang. Karena badan-badan sendiri ini nggak berdiri sendiri gitu loh. Nggak independen gitu. Iya, sekarang pun juga udah kayak gitu kan sebenarnya. Iya, masalahnya kan sekarang itu kan udah terbukti nih. Mereka dapat banpol nih. Tapi di ujung-ujungnya kalau kita kasih alokasi 1%, ketergantungan mereka sama tokoh-tokoh di balik bayangannya juga tidak lantas hilang, tidak menjadi. Tapi berkurang pasti. Loh, buktinya sekarang tuh? Berkurang pasti. Sekarang kan gapnya jauh. Dengan alasan gap jauh kan? Gap jauh. Iya kan? Berarti ya tetap bang, nggak solving kalau kayak gitu. Enggak, gapnya kejauhan sekarang. Lu butuh 800 miliar buat dana saksi misalnya. Iya. Iya kan? Lu cuma punya 150 miliar. Iya, the problem yang aku permasalahin adalah ketika itu dikasih pun, misalnya gini, kalau dulu dia cuma dapat 2M, kita main kasar lah 2M. Terus sudah dia dapat alokasi setahun 200 miliar nih. Dari APBN nih. Iya. 200 miliar dia dikasih dari APBN. 200 miliar ini apa yang menjamin kalau mereka nggak boleh berurusan lagi sama sponsor atau oligarkinya atau donornya? Berarti kan harus mengeluarkan aturan baru yang tegas dan ketat soal pembiayaan ini kan? Iya pasti, itu yang mau direvisi. Undang-undangnya undang-undang parpol ini yang harus kita perbaiki gitu. Bagaimana pengawasannya, gimana penaltinya, kayak apa reward and punishment-nya, karena uangnya jadi makin besar, gitu loh. Berarti harus melahirkan regulasi baru, yang tetap pengawasan baru. Iya. Itu yang saat ini Bang Ari pikirkan. Iya, itu problemnya justru. Gue setuju yang lu sebutin tadi, ketergantungannya pasti akan berkurang. Kalau sekarang sangat tinggi, ya nggak akan hilang, tapi berkurang. Minimal kan kita kurangin dulu, iya kan? Oke. Itu problemnya kan ada di situ. Lama-lama makin nggak tergantung. Jadi kita nggak akan merasa apa ya, Fer ya? Merasa kita harus, kan banyak yang mengatakan, wah ini partai-partai tersandra gitu. Iya. Ya memang tersandra mereka. Karena yang harus kita lakukan adalah pengurangan penyanderaan itu. Emang kesandra enak. Wong dia punya jalur yang halal, ya ngapain dia mau kesandra, Fer? Iya. Gitu loh, poinnya itu aja. Poin Bang Ari itu. Iya. Mungkin kita agree to disagree lah. Kalau aku ngelihat mungkin metodnya justru ya udah dilepasin aja, nggak perlu diaudit, tapi nggak perlu dikasih duit. Iya. Terserah. Tapi ujungnya itu melahirkan demokrasi yang mahal, kata Bang Ari tadi. Ketergantungannya makin tinggi dengan yang nggak terlihat. Itu aja kritiknya. Kalau ini problemnya yang ada yang lu sebutin tadi, Fer, misalnya pengawasannya kayak gimana, segala macamnya kayak gimana. Ada metode yang mau lu pakai. Metodenya, kalau gue lebih prefer ke yang ini. Dan lu mau masuk dari dalam. Dari sini, karena akan mengurangi ketergantungan dengan yang nggak terlihat. Itu problem kita hari ini. Gitu loh. Poinnya itu aja. Nah, gue mau nanya nih, Bang. Tadi kan lu sempat mention dinasti dan Pak Prabowo. Satu,
lu pendukung dinasti politik atau tidak. Kedua, lu ketemu Pak Prabowo berarti desas-desus dan isu yang bilang kalau total politik itu proksi Prabowo benar. Gua ketemu Mas Anies juga. Jawab yang pertama dulu lah. Gua sangat dekat sama Mas. Tunggu, jawab yang pertama dulu, dinasti politik. Soal dinasti politik gini, Fer. Nah, itu di tulisan gue yang soal Asian value udah gue jelasin semua sebenarnya. Gue bilang bahwa di situ upaya untuk mempertanyakan dinasti politik itu memang sudah dilakukan waktu itu di MK, ya. Kemudian hakim-hakim MK, ahli-ahli bersepakat bahwa itu nggak proporsional. bentar Bang. Simple question ini sebenarnya. Jawab dulu simple questionnya. Lu mendukung dinasti politik atau enggak? Dalam rangka membatasi kesempatan orang nggak? Yang lu dukung berarti dinasti politik dalam rangka apa? Yang gue bilang adalah dinasti politik itu adalah akibat dari sistem yang sudah rusak ini. Berarti lu tidak pro dinasti politik sebenarnya? Jadi gua nggak pro dinasti politik dalam rangka membatasi kesempatan orang. Nggak boleh. Yang boleh kayak gimana? Politik maju, yang non dinasti maju ya udah sama aja, warga negara sama gitu. Terus bagian dari anak bupati mana maju, ngelawan yang non bupati maju juga ya sama. Problemnya adalah kekuatannya pasti beda, Fer. Itu yang jadi problem. Kekuatannya pasti beda karena apa? Ya, karena alternatif atau yang akan melawan dinasti politik ini nggak punya kemampuan yang sama dengan kekuatan yang berasal dari dinasti politik gitu. Kan itu problemnya. Berarti, kalau kekuatannya sama bisa adu-adu ide kan nggak ada masalah. Berarti dalam konteks video itu lu nggak berusaha mendukung dinasti politik sebenarnya, tapi menjelaskan realita. Realitanya betul. Gua lagi mencoba menjelaskan realita bahwa dinasti politik itu jadi menakutkan karena sistem kompetisinya nggak fair. Demokrasi kita demokrasi yang tidak ada kompetisinya gitu. Lu sadar nggak salah lu di sana, Bang? Iya, gue sangat menyesali statement gue itu. Karena lu nggak direct to the point gitu loh. Lu berusaha Betul. Lu berusaha membawa obrolan itu di tataran yang nggak seharusnya dan didengarkan banyak orang. Nah, itu poin gue. Setuju gue. Nah itu dan you deserve kena. Betul. Karena gue merasa, sorry ya gue ngomong kayak gini ya, karena itu gue sebagai teman lu ketika lihat itu kok gini gitu. Gue merasa dari gini Bang, sorry. Kalau menurut gue ketika apa yang lu rasakan kayak gitu, lu mengatakan dinasti, yang lu berusaha lakukan adalah memberikan realita dinasti. Harusnya jawaban lu ya bisa banyak pilihan jawabannya lebih baik dong. Iya. Maksudnya lu bisa jawab, ya udah. Dinasti politik itu bukan soal dukung atau enggak, realitasnya ada karena sistemnya bobrok. Iya, betul. Harusnya gue ngomong itu hari itu karena memang apa ya? Gini sih, gue ada rasa gue nggak punya kesadaran gitu ya hari itu sebenarnya ya untuk sebenarnya ya udahlah, gue harusnya melihat. Lu host loh di situ. Iya. Harusnya gue pikirnya ya udah ada sebagian kelompok yang masih marah dengan dinasti politik. Ya. Dan which is itu. Dan gue harus berempati dengan itu. Harusnya gue ada di. Karena kemarahannya wajar. Wajar. Iya, kemarahan wajar. Harusnya gue waktu itu mengeluarkan jawaban yang empatik ketimbang yang akademik gitu. Oh gitu bang, oke. Gua merasakan kemarahan lu. Oke, gitu. Tapi memang realitanya sistemnya kayak gini. Lu mau apa gitu? Tapi itu, lu sendiri marah nggak sebenarnya? Atau udah lewat marahnya kah, atau berusaha atau ngurup, oh ini kayaknya harus diubah segala macam. Ya gue dalam fase gue coba untuk berdamai dengan situasi yang ada hari ini. Kemudian gue akan lakukan apa yang bisa gue lakukan. Misalnya kalau gue ada kesempatan ketemu sama Gibran atau sama Kaisang, gue akan sampaikan pikiran objektif gue. Itu satu misalnya. Yang kedua, kalau nanti gue berkesempatan untuk masuk ke partai politik, ya kita harus bangun perbaikan sistem tadi itu. Ini kan untuk menyampaikannya ke publik kan, untuk bahasa PR-nya kan butuh effort besar ini, ya kan?
kalau dalam bahasa dan perdebatan akademik ini hal yang menyenangkan untuk dibahas gitu. Tapi kan untuk disampaikan ke publik bahwa dinasti politik ini adalah akibat, ya kan? Dan lo harus masuk ke dalamnya untuk membenahi satu persatu gitu. Dan ini adalah sistem yang sangat kusut, ya kan? Dan gue punya pikiran tadi soal dana partai politik yang harus ditingkatkan gitu dan lain-lain gitu. Itu gue merasa effortnya sangat besar untuk menyampaikan ini sebagai sebuah produk PR ya. Gue nanti butuh waktu untuk menyusun itu tentunya, dan gue minta banyak masukan lu juga gitu loh Fer. Tapi poin gue adalah sebenarnya gue ingin bilang bahwa ini adalah akibat, dan jangan-jangan selama ini kita juga menikmati itu. Contoh, partai politik misalnya, partai mana yang belum pernah mendukung kandidat berasal dari background dinasti? Nggak ada. Ya kan? Oke, satu. Artinya apa? Partai yang teriak-teriak itu ya juga moral standingnya nggak kuat-kuat amat. Toh mereka juga dulu pernah atau sekarang pun melakukan itu. Tapi gitu, kan yang misalnya. mereka permasalahan adalah caranya sebenarnya. Beberapa dari ini gua masuk ke cara nih. Iya. Ya kan? Gini, Fer. Gugat ke MK gitu. Banyak yang berpandangan bahwa orang yang punya hak konstitusionalnya dilanggar gitu ya, merasa hak konstitusionalnya tidak dipenuhi, ya bisa menggugat ke MK gitu. Iya kan? Kan ada pandangan itu. Nah, gua berkali-kali bilang bahwa kalau di beberapa tempat yang gua juga datang untuk podcast gitu ya, gua mengatakan bahwa kalau memang ada intervensi hukum dan terbukti itu salah gitu ya, ya itu memang salah gitu. Iya kan? Ya kemarin misalnya ada masalah etik, ya salah gitu. Ya apalagi mekanismenya udah. Nah tapi kan peraturan MK-nya kan udah keluar. Dan itu udah dibolehkan. Iya kan? Ya lu mau nggak mau kan, ya udah harus terima fakta ini gitu loh. Seperti halnya yang sekarang. Peraturan MK-nya udah keluar. Lu ngapain lagi lu otak-atik di DPR itu? Berarti gini. Putusan MK itu gitu loh. Lu ngerasa peraturan MK pertama yang Pilpres itu ketika diminta dihormati ya udah hormati. Iya, gue merasa gitu. Ya udah hormati, ini realitasnya, kompetisinya hancur. Kalaupun memang diupayakan untuk lolos gitu ya. Kalau dia nggak yakin menang, ngapain itu diupayakan? Nah, kalau yang gitu. Baru-baru ini terjadi, ya udah MK udah putusin. Harusnya nggak ada rapat. Udah selesai harusnya. Nggak ada rapat rencana. Walaupun ya, gue juga nggak yakin juga bahwa keputusan MK ini yang sekarang ini memang lepas dari persoalan konflik-konflik yang personal. Oke, kita tepikan gitu. Itu dulu. Iya kan, sekarang ini kan lu bilang tadi ya. Iya. Pertama itu ada intervensi kekuasaan. Enggak, gua nggak bilang kayak gitu. Ada pelanggaran etik, ada upaya untuk meloloskan demokrasi. Enggak, gua nggak bilang. Misalnya kan kayak misalnya, gitu, kan opini publik kayak gitu. Ya. Yang kedua ini gue juga nggak yakin ini nggak ada pertarungan kekuasaan di tengah putusan ini, karena konteksnya adalah putusan ini diketok setelah Anwar Usman gugatannya diterima di Petun. Dan hakim yang sekarang ini yang dituntut pengangkatannya, legalitas pengangkatannya gitu, Pak Suhartoyo ini tentunya juga punya dugaan besar, ada kemarahan juga di situ. Jadi gue ngelihat di MK ini ada kemarahan, di DPR juga ada kemarahan. Threshold diturunin. Ini kita buka-bukaan aja. Karena partai politik kan habis tarung kemarin, energi habis. Nyari duit. Ya nyari duit dari uang rekom. Karena nggak ada energinya seperti yang kita bilang tadi. Akhirnya mutin-mutin duit rekom. Udah jujur-jujur aja. Iya kan? Nah, gue malu. Lu mau jadi calon kepala daerah, Fer. Iya kan? Fer, 500 juta satu kursi. Ini kita buka-bukaan aja nih. Tanpa menyebut partai manapun gitu. Lu bilang 400 lah. 500 aja nggak bisa. 400 lah. Tiba-tiba MK ketok. Tas. 7,5% bisa maju. 7,5%. Fair, jadi ambil nggak 400, udah partai gue udah cukup. Kan? 100 juta mau nggak? Hilang duit gua misalnya. Itu yang bikin. Gua ngamuk juga, marah juga. Menurut dugaan lu, itulah. Ini analisis ya. Menurut analisis lu, itulah yang mendasari DPR bikin
rancangan. Salah satunya DPR juga ngamuk di situ. Rakyat ya juga ngamuk. Iya, marah dong. Wajar ini dong. apa-apaan nih, kemarin kita disuruh terima Iya. MK, sekarang MK-nya diotak-atik. Iya. Dan itu hal yang wajar. Ini adalah proses demokrasi yang normal. Karena elitnya mampet, sehingga rakyat bergerak sebagai bentuk kritik sosial terhadap kekuasaan yang bahasa gua tidak menghormati orang yang kalah dalam tanda kutip gitu. Tapi ya. stance lu itu lu sampaikan dan lu perjuangkan nggak? Di sini gua sampein. Oh. Makanya kemarin ada anak total politik di grup, lu kok nggak ngomong bang? Gua hari Jumat mau ke Ferry, kata gua bilang kayak gitu. Nih di sini stand-nya. Kalau menyumbang atau ikut mempublikasikan, Totpol ikut mempublikasikan kok. Dan gua anak-anak Totpol seharian di situ, gua bikin konten juga kemarin untuk membahas demo yang ada di TV waktu itu kemarin. Berarti stand Sariputra untuk keputusan MK yang ini adalah ya itu tadi harus ditaati, nggak perlu ada nggak usah lu improve lagi udah. Oke. Jangan nyakitin orang yang udah sakit. Kemarin kan. Tapi lu yang punya akses ke elit nih, orang sebaya gue yang punya akses ke elit terbanyak dan terdekat kan lu nih. Enggak lah. Siapa lagi? Dito menteri sih. Iya, dia elit. Dia elit itself. Berarti sebenarnya apa yang baru lu ceritain itu apa yang disampaikan Bang Panji di episode pertama. Apa? Karena kan kita butuh banyak orang di generasi kita dengan berbagai fungsi sebenarnya. Gua nggak mau gitu ya. Misalnya gua nggak setuju sama dinasti politik nih, gitu ya, kayak gua bilang tadi, dinasti politik dalam konteks membatasi kesempatan orang, gua nggak setuju gitu ya. Atau jadi kebencian personal, gue nggak mau kayak gitu. Karena akhirnya kita nggak bisa saling bicara, Fer, gitu. Gue mau kita tuh bangun jembatan, bukan bangun tembok gitu loh. Karena faktanya ya MK udah mutusin waktu itu gitu loh. Ya artinya bajunya legal gitu loh. Nah sama seperti halnya revisi undang-undang Pilkada ini jangan dilakukan lagi, udah MK udah putusin. Terima, meskipun di situ juga ada konflik politik ya. Iya gitu, karena makanya tadi gue bilang aturan bernegara kita kan gitu. Makanya kita jangan naif untuk ngelepas itu, nggak ada ya. Iya Nggak bisa semuanya tuh pasti kalau ada konflik politik nggak mungkin nggak ada intervensi politik yang luar kan gitu aja. Pasti ada urusan politiknya di dalamnya kan. Ya udah terima gitu. Itu yang mau lu sampaikan sebenarnya. Iya, makanya gue nyampein itu ke Mas Gibran juga karena wisdom itu penting dalam kepemimpinan, dalam Asian value tadi. Kalau di Amerika, justru menurut gue nih, apa yang terjadi sekarang ini sangat American value nih. The winner takes all, gitu. Kalau Asian value enggak, bagi gue ya. Asian value itu ya tadi itu, menang nggak ngasorake. Lu udah menang nih, ya lu udah dapat tujuan lu. Lu harus angkat orang-orang yang sedih, orang-orang yang bersedih, orang-orang yang lu kalahkan, harus angkat. Ini ada revisi Undang-Undang MD3 nih, ini harus dikritisi nih, Fer. Karena apa? Ini PDI Perjuangan bisa nggak dapat haknya untuk jadi ketua DPR. Karena undang-undangnya diubah. Ini kan hak partai pemenang pemilu nih. Ya, gue nggak tahu. Mungkin lu ngomong kayak gitu karena lu ada kerjaan sama PDI mungkin. Iya kan temen semua, ya udah kita fair-fairan aja. Ya kan sekarang kita udah sepakat aturan mainnya. Bahwa partai pemenang pemilu adalah ketua DPR-nya. Nah MD3 mau direvisi. Karena PDI nggak bergabung ke KIM, ya. KIM plus, sehingga PDI nggak boleh jadi ketua DPR. Gitu loh. Aturannya diubah. Diubah baik? Oleh kekuatan dominan di DPR sekarang. Ini masih ada perubahan nih, haknya PDI sebagai pemenang pemilu akan hilang nih. Ini adalah bagian dari konsekuensi demokrasi. Majority of rule kan. Demokrasi itu kan esensinya negara itu melindungi hak orang. Itu. Melindungi loh. Itu loh yang gua kritik sebenarnya. Melindungi hak orang. Nah satu hal lagi Bang, yang statement lu yang gua ngerasa kurang atau seharusnya tidak keluar kayak gitu ya. Lu bilang nggak apa-apa korupsi, yang penting semua happy gitu tuh maksudnya gimana? Gua nggak ngomong nggak apa-apa korupsi semua happy loh. Gua nanya kalau kan konteksnya adalah lu kenapa marah? Lu marah banget ya gitu.
ya kan? Marah banget konteksnya. Faktanya adalah banyak orang-orang yang udah di penjara, misalnya ketangkap korupsi, dia bisa ngatur pemilu yang ada di daerahnya. Itu fakta loh. Artinya kalau dia bisa ngatur, orang ini happy sama dia kan? Semua yang dekat sama dia ini, semua yang ada di daerah dia ini happy, mungkin lawannya pun happy sama dia. Mungkin karena perintah partai aja mungkin dia berhadap-hadapan gitu. Ini fakta politiknya kayak gitu. Karena ketika di posisi Bang Panji sendiri di kondisi kayak gitu, bisa jadi gue nangkap itu pernyataan loh. Dengan tensi obrolan kayak gitu ya. Iya. Bukan pertanyaan loh. Iya. Karena tidak diawali dengan kalau menurut lu Bang. Kalau menurut lu ada daerah nih, pemimpin daerahnya korup tapi disukai gitu. Problemnya di mana? Itu akan jadi konteksnya berbeda dong. Iya kira-kira poin gue itu karena gue nanya sebenarnya. Iya. Oke. Karena sebenarnya gue nanya, gue harusnya lebih mencoba memahami situasi orang gitu, memahami perasaan orang, memahami psikologis orang gue ajak bicara. Itu memang kekurangan gue gitu ya. Apalagi waktu itu Bang Panji tensi lagi tinggi kan dengan kasus dinasti segala macam yang Dia marah. beliau kritik selama ini gitu. Nah, gue nggak membaca tensi itu sebenarnya, karena gue merasa dulu kayaknya gue ngomong sama Bang Panji tensinya lebih terkontrol walaupun ada kemarahan gitu. Ya gue merasa ya lain kali gue harus lebih paham sama narasumber gue. Mungkin narasumber gue selama ini sejenis kan, orang politik semua, yang mana tensinya ada kemarahan tapi mereka lebih terlatih untuk mengelola kemarahannya karena harus menghadapi situasi politik tertentu, karena harus berhadapan dengan bosnya yang mungkin perintahnya beliau belum tentu suka, tapi udah terlatih untuk menahan dirinya gitu misalnya. Sementara Bang Panji kan seniman idealis yang cenderung untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya gitu dan menyampaikan kemarahannya juga gitu. Jadi refleksi yang lu dapat dari sejak itu apa? Ya, gue harus lebih berempati, lebih harus ngerasain psikologis dan merasakan perasaan alam pikiran orang yang ada di depan gue gitu. Belum tentu sama seperti halnya politisi-politisi pada umumnya gitu ya. Suka atau enggak ini kan berdampak buat gue pribadi ya. Gue mungkin salah satu orang yang sangat-sangat endorse total politik dari awal gitu. Kalian harus nonton, kalian harus nonton. Sorry, Fer. Ya gue pun marah gitu, gue pun kecewa, sedih gitu kan. Karena itu Bang yang lu promosiin kayak gini. Tapi di satu sisi gue punya nilai lah. Gue punya nilai, gue nggak, kalau bisa gue sampaikan langsung ya, gue nggak akan mempermalukan orang yang gue anggap temen lah. Ya makanya, ya sorry juga Bang kalau gue ngamuk-ngamuk malam itu ya. Tapi kan, ya karena kok ya bisa kayak gini gitu loh. Karena kan Bang Hadi langsung nelfon waktu itu. Dan jujur ada kemarahan, rasa marah. Iya. Ada apa ya? Sense of belonging dengan temen lah. Dan satu lagi gini sih Fer, gue akui gue juga nggak siap waktu itu. Karena Bang Panji minta beropini kan. Karena gue ngerasa selama Pilpres tuh mood gue kan nge-host. Dan itu ada hasil evaluasinya hari ini. Kalau gue mau beropini, nggak boleh ada Budi. Kayak hari ini kan nggak ada Budi. Kemarin ke Cing Abdel nggak ada Budi. Ke Daveri Amsari nggak ada Budi juga. Ke Pange juga nggak ada Budi. Ke Bang Zulfan nggak ada Budi juga. Kalau Budi mau beropini sendiri silakan. Karena apa? Karena kami berdua tuh orang yang berbeda. Banyak opini kami yang berbeda sebenarnya. Ketika kami berdua bersama, vibes-nya nge-host. Gua harus nyesuaiin Budi, Budi harus nyesuaiin sama gua. Akhirnya kami beropini itu, keluarnya itu jadi susah. Nggak matang. Ya nggak matang. Kadang-kadang Budi tiba-tiba motong gua, tiba-tiba gua motong Budi kalau beropini gitu. Jadi vibes-nya sangat nge-host. Jadi waktu itu karena baru habis Pilpres dengan tensi yang tinggi, dan ini adalah kebiasaan lu berjam-jam untuk cuma nge-host, nanya orang segala macam. Ketika diminta beropini, gue panik gitu. Karena kan gue bukan tipikal konten kayak lu yang hari-hari beropini, ngasih pandangan, ngasih gagasan. Dan gue juga akhirnya gue berpikir ya memang
sebaik-baiknya kemampuan kita berdiskursus gitu ya, kalau nggak dilatih menurun juga. Jadi gua Lo mengakui mengakui penurunan. itu lebih banyak salah gua lah sebenarnya. Terakhir, pengaruh nggak sama lingkungan juga? Karena kan di saat pilpres pemilu kan Totpol itu rising dan lu ketemu sama elit dan elit gitu tuh. Ada jet lag nggak? Banyak kawan-kawan paling ngetawain aja. Wah, lu di Bantai sama Panji lu ya? Hehehe, iya banget. Iya kan? Tapi ya, apa namanya, mereka ini kan banyak lingkungan gue itu kan orang-orang yang bekerja di bidang media, di bidang politik gitu ya. Kan mereka udah sangat paham lah dengan resiko tertinggi dari pekerjaan gua. Untungnya hal yang gua sangat syukuri adalah istri gua medsosnya dikunci dari sejak kita pacaran. Jadi bukan pemain medsos lah dari dulu. Gue takut dia terpengaruh juga dengan apa yang gua hadapi gitu. Itu aja yang gua takut waktu itu. Untungnya enggak gitu. Dan kalau orang-orang sekitar sih gua ngerasa ya ngetawain, menghibur gua gitu ya. Yang akhirnya gua merasa oh kayaknya gini nih yang dirasain oleh Mas Anies nih gitu atau Pak Jokowi. Kenapa? Karena setiap hari dibully jadi teman-temannya datangin terus kan tahan Pak gitu, sanggup bersama Bapak gitu. Ada penguatan-penguatan gitu dari kawan-kawan dan mereka tahulah kayak nyupir angkot kan resiko tertingginya nyerempet gitu atau tabrakan gitu ya. Ini resiko tertinggi dari pekerjaan ketika lu nggak siap harus apa namanya mengambil satu posisi tertentu ya siap-siap dengan resikonya. Dan yang ketiga adalah gua waktu itu ini kesalahan gua juga nih. Gua nggak pernah berpikir bahwa opini gue itu penting buat orang. Makanya waktu Panji nanya, 50% penonton lu ini kan lu harus kasih asupan segala macam. Jadi gua nggak pernah merasa kepintaran atau kebodohan 50% orang, ya apa 50% bagian dari total politik yang itu adalah penontonnya gitu ya. Itu ditentukan oleh gua, enggak. 50% ini adalah orang-orang yang suka politik, yang bisa mencari kebenaran politiknya sendiri. Tugas gua adalah menyajikan apa yang gua bisa sajikan dengan kemampuan gua. Gitu. Oke. Itu tugas gua gitu. Jadi bisa gue simpulkan, lu punya desire ke politik suatu hari nanti selepas dari Totpol Game ini. Kedua, ada evaluasi yang lu tidak setuju dengan manuver rancangan undang-undang, seharusnya kita mengikuti MK sebagaimana kita mengikuti sebelumnya. Terakhir, ini mungkin personal, gue pribadi ya pengennya Totpol tetap jalan ya. Tetap jalan, tetap ada. Ya apapun cobaan dan rintangannya dihadapi sekarang ya itu bagian pendewasaan lah ya. What doesn't kill you make you stronger. Thank you, Fer. Dan dihadapin aja bang. Gue seneng banget. Ferry itu salah satu orang yang menghibur gue loh berkali malam itu. Salah satu telepon Ferry dulu penguatan. Walaupun gue maki-maki, walaupun gue marahin gitu ya. Cuman ya karena kecewa, sifatnya tuh kecewa. Teman soalnya. Iya, karena lu sayang gue yakin. Benar, saya sayang teman-teman. Benar. Makanya ya apapun yang dihadapi kan konsekuensi ya. Ada aksi, ada konsekuensi. Intinya selama kita balik ke trackpad yang benar ya jalannya bakal lurus lagi. Dan gue harap karena nggak ada media degenerasi kita yang udah ngebangun segininya. Totpol itu bootstrap, gue tahu banget dari bawahnya, dari yang narasumber itu aja sampai calon presiden bisa dihadirkan gitu kan. Sayang mati karena itu gitu. Iya gitu. Orang boleh sakit lah. Ekspektasi tinggi banget. Beban. Ya soalnya even Bapak Haji pun kan juga ngerasa gitu kan. Jadi kalau ada goncangan ya artinya kalian harus sadar seberapa berpengaruhnya kalian sekarang. Itu kan mending kenanya sekarang daripada kenanya nanti sudah ada ratusan pegawai, sudah ada yang ini. Nah, thank you. Nih di sini gue mau deklarasi nih. Apa? Gue 3 tahun ke depan itu lagi, ya mudah-mudahan umur ada gitu ya. Lagi, ini beberapa waktu ke depan lah, target gue paling lama 3 tahun. Lagi mempersiapkan MPP. Apa tuh? Masa persiapan pensiun dari total politik. Kan kayaknya 7 tahun, 8 tahun tuh udah kelamaan lah. Ya, saatnya untuk ngambil posisi yang selanjutnya,
mengambil tanggung jawab yang selanjutnya. Ini pertama kali gue ngomongin di sini nih, Fer. Terus tanggung jawab selanjutnya dan posisi selanjutnya apa? Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Gue lagi menimbang-nimbang. Pokoknya Totpol harus tetap jalan. Gue terima kasih sama Ferry udah memberikan support selama ini, dan dia tetap jalan dan harus punya wajah yang baru gitu. Karena regenerasi. Kalau gue di situ terus, yang baru-baru yang berpotensi untuk di Totpol terhalang gitu. Jadi masalah politik kita tuh justru yang menutup kesempatan tuh orang-orang yang udah kelamaan di situ, dan kayaknya gue masih dibutuhkan deh gitu. Oke lah, sekian Devil Avokat. Sampai jumpa di Devil Avokat selanjutnya. See ya.